Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasratul Aulia. Saya dari kelas Ekonomi Syariah G semester 6 dengan NIM 401180259. Di sini saya sebagai kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori struktur modal. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah hutang jangka pendek bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Kebijaksanaan struktur modal merupakan pemilihan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Apabila hutang bertambah akan meningkatkan tingkat risiko, yaitu membayar bunga pinjaman yang lebih besar dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Kalau tingkat risiko tinggi, maka akan menurunkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan menurun, sehingga kepercayaan kepada perusahaan juga menurun. Dan sebaliknya, kalau tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi, maka akan menaikkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan naik, yang akan menaikkan kepercayaan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan struktur modal. Yang pertama adalah growth rate, yaitu pertumbuhan penjualan masa depan. Apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan tingkat pertumbuhannya kecil, bahkan tidak ada pertumbuhan, maka kemungkinan perusahaan menggunakan hutang akan lebih besar. Yang kedua adalah sales stability atau stabilitas penjualan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Tetapi sebaliknya, apabila penjualan perusahaan stabil menurun, maka perusahaan akan berkurangnya dana yang diperoleh, sehingga perusahaan akan menambah hutangnya untuk keperluan operasi perusahaan. Yang ketiga adalah aset struktur atau struktur aktiva. Kalau perusahaan mempunyai permodalan sendiri cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Tetapi sebaliknya, kalau permodalan perusahaan kecil, maka perusahaan memerlukan pinjaman. Kemudian yang keempat adalah manajemen attitudes atau sifat manajemen. Dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko, dan ada pula yang bersifat tidak menyukai risiko atau risk averse. Manajemen berani dalam hal ini, manajemen selalu bertindak agresif, ingin dalam kegiatan operasi perusahaan selalu benar, sehingga perusahaan menginginkan permodalan yang besar, yang mengakibatkan manajemen berani melakukan pinjaman atau berhutang. Sebaliknya, manajemen yang tidak menyukai risiko, manajemen tidak berani melakukan pinjaman, sehingga kegiatan operasi perusahaan dilakukan seperti apa yang terjadi. Kemudian yang kelima adalah market condition atau keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar, begitu juga sebaliknya. Yang keenam adalah tax atau pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Begitu pula sebaliknya, kalau tingkat pajak cukup kecil, perusahaan tidak akan melakukan pinjaman yang besar.
Yang selanjutnya adalah financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan financial leverage adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya tersebut di atas sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Apabila perusahaan yang tidak mempunyai hutang, nilai perusahaannya akan naik karena tidak ada risiko bunga yang harus dibayar. Kemudian nilai perusahaan akan turun karena terbatasnya dana sehingga perusahaan harus berhutang untuk operasi perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah break-even financial leverage. Untuk mengetahui seberapa besar EBIT, laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS, laba per lembar saham dapat dalam keseimbangan pada semua alternatif menggunakan rumus indifference point atau break-even financial leverage sebagai berikut. Yang pertama adalah alternatif ada saham tanpa obligasi dengan rumus X buka kurung 1 min T per S1 dan alternatif ada saham dan obligasi dengan rumus buka kurung X min C buka kurung 1 min T tutup kurung per S2 dengan keterangan X tingkat EBIT pada indifference point, C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah, T tingkat pajak perseroan, S1 jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi, S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Untuk contoh soalnya bisa dilihat dalam buku halaman 94 dan 95. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.